wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini mari kita tundukkan kepala, bersyukur kita atas segala nikmat yang telah kita peroleh pada hari ini, sehingga kita bisa berkumpul bersama di tempat yang insya Allah dipenuhi barokah ini. Dan insya Allah pada pagi hari ini segala doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai kita kembali. Amin ya Rabbal Alamin. Juga selawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang sempurna, manusia yang kita ikuti, kita taati segala perintahnya, segala contohnya. Semoga syafaatnya nanti kita peroleh di yaumil akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya memulai kajian kita hari ini yang dengan tema harmonisasi keluarga, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Karena ini untuk yang pertama saya berada di sini. Terima kasih kepada Mbak Kiki yang telah beri kesempatan. Mohon maaf saya ini dulu ya, apa namanya? Perkenalkan diri dulu. Suaranya wes. Nanti suaranya. Suara. Kurang gede lah. Wes gede. Gede. Mas, kameranya diarahkan neng layar. Sampai jam 11.04 ya. Tanya jawab, nanti lanjutkan dengan doa. Siap. Baik, hidup adalah perbuatan. Ibu-ibu, mari kita santai dulu ya. Kayaknya agak tegang. Sekali lagi, harmonisasi di dalam keluarga adalah tema kita untuk kajian pada pagi hari ini. Saya agak pendek nggak ya? Kelihatan ini belakang ya. Halo. Tentu saya terlalu ceroboh kalau saya mengatakan bahwa keluarga saya sudah baik-baik saja atau sudah harmonis. Namun paling tidak kita saling berbagi pengalaman ya.
kita share pengalaman. Dan dari CV tadi menyebutkan saya punya 2 cucu, padahal itu sudah dibikin beberapa waktu lalu, bahwa saya saat ini sudah memiliki 3 cucu, mau 4 bahkan mau 5. Jadi insya Allah kalau saya melihat wajah-wajah di sini, rasanya paling tua di sini. Baik ibu-ibu semua, sesungguhnya sekali lagi saya tidak pernah bosan mengatakan bahwa keluarga itu adalah manajemen perbedaan gitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kamu gak pernah seperti yang aku inginkan. Tidak akan pernah sama. Sampai dengan akhir hayat kita akan selalu berbeda. Nah, kita harus memiliki manajemen perbedaan. Bagaimana membuat perbedaan itu menjadi sebuah keindahan. Misalnya yang perempuan cantik, yang laki-lakinya kurang ganteng, itu bisa menjadi sebuah keindahan gitu. Akhirnya apa? Si laki-laki menjadi lebih bersyukur mendapatkan perempuan yang cantik, yang perempuan juga bersyukur bisa dihargai oleh laki-lakinya, sehingga laki-lakinya nggak lihat sana sini. Jadi itu semua akan menjadi sebuah keindahan apabila kita ngerti ilmunya untuk menjadikan sebuah manajemen perbedaan. Ingat-ingat aja, kalau kita menemukan sesuatu yang tidak kita sukai dari suami kita, kita langsung memiliki manajemen perbedaan. Nah, kalau sudah begitu, insya Allah akan langgeng-langgeng aja. Menjadikan sebuah perbedaan itu menjadi sebuah keindahan. Sepakat ya Bu ya? Sepakat. Dan tidak pernah lepas bagi kita bahwa yang namanya harmonis gitu. Yang namanya harmonis di dalam jamaah pengajian ini pastilah bukan masalah dunia, ya. Bukan masalah dunia, bagaimana anak-anak sekolah tinggi, bagaimana anak-anak menjadi hebat, bagaimana menjadi terkenal, bukan masalah dunia. Kalau orang-orang yang sudah ngaji itu selalu berpikirnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Bagaimanapun akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Kalau kita berpikirnya dunia aja, pengen anak jadi hebat, pengen jadi anak terkenal, pengen jadi anak pejabat, kalau sudah terlalu tinggi-tinggi gitu akibatnya apa? Kalau jatuh sakit. Maka bukan itu tujuan kita. Tapi bagaimana yang namanya harmonis itu memiliki satu visi yang sama di dalam keluarga, yaitu bersama-sama masuk surga sekeluarga. Seperti yang di belakang ini, apa? Raih surga bersama keluarga, itu cocok banget ya. Visi misi kita orang-orang yang sudah ngaji ini adalah bagaimana bisa masuk surga sekeluarga gitu. Jadi yang namanya harmonis mempunyai visi yang sama. Kalau itu betul-betul tidak terbantahkan, harus sama. Jadi bukan berbeda, harus sama. Kadang-kadang ada orang yang mengeluh, saya tuh pengen anak saya sekolah di pondok ngaji, tapi suami saya nggak mau. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak ya. Nah, maka ketika kita sebelum berkeluarga itu harus punya visi misi yang sama untuk bisa masuk surga sekeluarga. Untuk itu ada tata caranya atau urutan-urutannya. Yang pertama, caranya untuk bisa masuk surga sekeluarga adalah pemilihan jodoh yang tepat. Waduh, udah terlanjur nih. Jadi pertama kali adalah pemilihan suami atau calon suami yang tepat, yang bisa sama satu misi dan visi. Itu saya berulang kali, kalau kita cari ini tuh buat anak kita ya, berarti ya buat menantu kita yang udah terlanjur itu ada manajemennya lagi untuk supaya bisa kembali lagi kepada relnya, yaitu masuk surga sekeluarga. Jadi ketika memilih calon menantu nanti dilihat gitu, punya misi yang sama enggak? Karena apa? Kalau mau masuk surga sekeluarga berarti anak-anaknya juga harus soleh-solehah ya, wong sekeluarga. Nah, maka ini jelas nggak suaranya? Kayaknya berkembang ya, agak-agak ini ya, jelas ya. Jadi, ketika kita memilih menantu, gitu, itu adalah atau ya menantu aja ya. Ketika kita milih menantu adalah kita akan menyerahkan anak kita kepada orang
yang akan menjadi join atau menjadi tempat kita bekerja sama membentuk pabrik anak-anak soleh dan soleha. Jadi bagaimanapun orang itu harus mempunyai visi dan misi untuk masuk surga sekeluarga. Nah, bukan berarti orang itu harus lulusan pesantren, bukan berarti orang itu harus hafal Quran. Kalau saya punya kriteria yang tidak terlalu tinggi, gitu. Tidak terlalu tinggi, cukup satu aja bagi saya untuk memilih menantu kemarin adalah bahwa menantu saya harus sholat 5 waktu di masjid. Gitu. Jadi sebelum menikah saya udah selidiki. Ketika subuh saya udah di depan rumahnya, oh dia sholat subuh di masjid. Ketika maghrib saya juga ke rumahnya ngintip, dia nggak tahu kalau saya udah ke sana gitu, udah ngumpet-ngumpet di masjidnya. Oh sholat maghribnya di masjid. Setelah saya tahu 5 waktu ke masjid, baru saya terima. Karena apa? Karena tidak akan bercampur yang hak dan yang batil. Tidak akan bercampur yang benar dengan yang salah. Orang kalau sudah sanggup sholat 5 waktu di masjid, dia nggak selera lagi melakukan hal-hal yang buruk. Karena sholat 5 waktu di masjid itu sulit. Walaupun deket masjidnya, berat kaki melangkah. Banyak aja alasan. Misalnya alasannya nanti hujan, alasannya nggak enak ninggalin tamu. Itu banyak alasan untuk orang tidak sholat di masjid. Alasannya banyak kerjaan gitu. Jadi ketika ada seorang laki-laki sudah sanggup sholat 5 waktu di masjid, belum azan dia sudah siap, itu insya Allah sudah pilihan kita gitu. Sudah salah satu kriteria kita bisa masuk. Jadi kembali lagi tidak akan bercampur yang hak dan yang batil. Ketika seseorang hatinya banyak sekali futurnya atau lemah imannya, banyak maksiatnya, nggak akan sanggup orang itu berangkat ke masjid. Kalaupun di masjid dia hanya terpaksa. Kalaupun berangkat ke masjid selalu terlambat. Kalaupun di masjid dia sholat berdoanya sebentar gitu. Jadi begitulah Allah menghukum orang-orang yang bermaksiat, menghukum orang-orang yang banyak salahnya, menghukum orang yang banyak bergunjingnya itu dengan malas melakukan ibadah. Malas melakukan ibadah. Jadi kalau orang-orang yang diberi karunia oleh Allah, diberi orang itu akan mudah melakukan ibadah. Jangan salah, kita gak akan sanggup sholat malam kalau memang Allah tidak memberikan hidayah. Kita tidak akan sanggup ngaji one day one juice kalau tidak Allah berikan hidayah. Maka juga tidak sanggup berangkat ke sini kalau Allah tidak berikan hidayah. Karena itu kita gak boleh sombong. Kita bisa sampai di sini itu hanya karena kebaikannya Allah kepada kita. Jangan sombong kepada orang yang belum berangkat, tetapi doakan, ya Allah berikan juga sahabatku ini hidayah supaya mau kalau aku ajak ke majelis taklim. Majelis taklim apa nih? Sahabat keluarga. Wah, luar biasa, ini inspirasi banget. Jadi ada teman-teman yang belum bisa diajak ke sini, doakan. Karena kita juga bisa ke sini karena adanya hidayah. Kembali lagi tadi pada penentuan calon menantu. Tadi ya, sesuai visi misinya, kalau saya minimal dia sholat 5 waktu di masjid. Karena dia akan membuat pabrik anak-anak soleh bersama anak kita. Setelah menikah adalah ketika di dalam kehamilan. Setiap saat kita bawa zikir. Jangankan sebelum hamil, bikinnya aja kita harus berdoa gitu. Karena apa? Jangan sampai ditumpangi setan. Saya malah berpikir ya, kalau ada orang LGBT gitu, mungkin waktu bikinnya nggak berdoa gitu. Mungkin nggak ya, gitu. Karena apa? Sudah dikatakan Rasulullah mengatakan, berdoalah kamu supaya janin yang kamu bikin itu tidak ditumpangi setan. Gitu. Maka supaya jangan malas kita berdoa atau ketika hamil kita ngaji, bayangkan seandainya memiliki anak yang kerjaannya narkoba, yang kerjaannya mabuk, yang kerjaannya dugem, yang kerjaannya pergaulan bebas,
tahu-tahu pulang sudah hamil. Kebayang nggak kita kebahagiaan kita di mana? Rasanya pengen kiamat ya. Ya kalau saya sering dapat keluhan, dapat orang-orang yang mengeluh atau konsultasi anaknya narkoba, itu tabung gas aja bisa hilang dari rumah gitu. Udah nggak ada lagi yang aman di rumah kalau anaknya sudah terkena narkoba. Dan dia bilang saya lebih baik mati. Belum lagi kemarin saya dapat orang yang konsultasi baru sampai di tempat saya, dia sama anaknya itu matanya bengkak nangis, itu ibunya tuh nggak ada berhentinya. Dari mulai datang sampai dengan terakhir air mata itu nggak pernah berhentinya, matanya udah bengkak. Kenapa Bu? Ini anak saya tuh mau menikah dengan calonnya, dengan tunangannya sebentar lagi, 2 bulan lagi. Tiba-tiba anak saya datang, calonnya di Jakarta, udah setahun dia bertunangan. Bu, batalkan pernikahan Bu. Lah kenapa? Saya sudah hamil 3 bulan dengan teman saya. Coba, padahal bukan dengan yang calonnya itu, tapi dengan yang lain itu. Ibunya udah bilang gimana saya? Ya emang harus dibatalkan Bu. Gak bisa Ibu, dia menikahkan anak yang dalam keadaan hamil. Kalau mau Ibu kawinkan dengan yang menghamili anak Ibu gitu, saya bilang. Tapi si ibu tetap kekeh gak mau ngawinin dengan yang menghamili anaknya. Saya juga gak setuju. Kenapa? Karena calonnya itu adalah orang narkoba. Yang menghamili dia adalah narkoba. Kebetulan anak itu kerja di balai untuk orang-orang narkoba, dan yang menghamili dia adalah pasiennya. Jadi gimana ibu buas malakama kan? Kalau dia kawinin sama si yang narkoba, dia masa depannya hancur, anaknya udahlah narkoba, udahlah nggak punya masa depan. Sementara tunangannya itu orang yang sudah bekerja, alim, soleh, tapi di Jakarta, gitu. Terus dia bingung, dia setiap hari nangis. Saya juga bingung ngasih solusinya. Akhirnya diam-diam tanpa sepengetahuan saya. Ini beneran Bu, kisah nyata. Tanpa sepengetahuan saya, mereka tetap menikah dengan calonnya itu yang dari Jakarta. Disembunyikan kehamilannya. Karena apa? Sudah tersebar semua, udah pakai undangan, udah pakai sewa gedung, udah segalanya sudah selesai, udah dibikinin rumah juga sama mertuanya, dan mereka akhirnya menikah dengan calonnya yang bukan menghamili, gitu. Terus datang lagi si ibu sebulan setelah pernikahan. Bu, saya udah nggak tahu lagi. Saya kemarin panik, sudah saya nikahkan aja. Saya bilang sama anak saya, pokoknya kamu nikah dulu, setelah nikah mau cerai juga boleh, nggak apa-apa gitu. Akhirnya mereka nikah. Apa yang terjadi? Pagi hari mereka dinikahkan, malamnya mereka izin makan berdua di luar gitu. Makan berdua di luar. Tahu-tahu si perempuan itu mau permisi ke toilet. Habis itu hilang sampai sekarang. Udah sebulan ini hilang, ibunya datang, hilang, kabur dengan si narkoba itu. Dan si laki-laki suaminya itu belum tahu apa yang terjadi. Jadi si laki-lakinya sampai sekarang hanya menyesal bahwa saya tidak menjaga istri saya sehingga istri saya hilang. Jadi sekarang kerjaannya jadi itu. Kalau sudah perbuatan dosa, akan ada dosa-dosa berikutnya. Pertama dosa bohong, dan sekarang dosanya apa lagi? Kerjaannya pergi ke orang pinter, gitu. Ke orang pinter untuk mengetahui di mana letak anaknya. Pokoknya segala sajen, dan habis uangnya banyak buat membayar dukun-dukun itu. Nah itulah harus kita pahami bahwa kalau sudah daripada mendapatkan sesuatu musibah yang sebenarnya bisa kita cegah, maka kita lakukanlah tahapan-tahapan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sampai saat ini ibunya tambah nangis lagi, anaknya belum ketemu, gitu. Anaknya belum ketemu. Kita nggak usah menganggap sepele. Bayangkan kalau itu ada di kita, karena bisa aja terjadi pada siapapun. Anaknya itu pakai jilbab, ibunya juga pakai jilbab, baik-baik aja. Saya tanya, anaknya suka sholat Bu? Sholat gitu. Nah artinya apa? Bisa terjadi mungkin ada hal-hal yang kita langgar, ada hal-hal perintah-perintah Allah yang kita abaikan, kita sepelekan, sehingga terjadilah hal seperti itu.
Kembali lagi ya, ketika hamil kita perdengarkan suara-suara. Jadi jangan sangka ternyata ya, juara-juara anak-anak yang tahfiz itu, yang namanya Musa dan lain-lain, ternyata ketika hamil sudah selalu diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran gitu. Kalau orang sekarang hamil sibuk mencari model baju yang pas. Kemudian saya sebagai tukang foto ikut kecipratan. Sekarang modelnya adalah foto ministry ya. Jadi foto ketika hamil, ikut kecipratan itu rezekinya. Nah, itu sibuk kayak gitu, sibuk mempersiapkan. Padahal apa? Harusnya kita sibuk mempersiapkan generasi apa yang akan kita lahirkan nanti gitu. Ternyata bisa dibentuk lewat mulai bikinnya, lewat mulai hamilnya. Kita jangan pernah lepas dari minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena suka-sukanya Allah mau dijadikan apa bayi yang dilahirkan nanti gitu. Jadi tidak ada satupun yang bisa kita minta pertolongan kecuali Allah. Nah, kemudian doa yang tidak pernah kita putus panjatkan ketika hamil gitu. Ketika hamil, Robbi habli minas solihin gitu kan, doa Nabi Ibrahim itu dia minta anaknya soleh dan hasilnya apa? Hasilnya adalah Nabi Ismail gitu, yang sangat soleh sekali. Jangan lupa ada lagi doa dari Hana. Ini saya gak bosan-bosan saya ceritakan karena saya terharu dengan doa ini. Hana itu adalah ibundanya Maryam atau neneknya Nabi Isa Al-Masih. Hana itu sudah umur 90 tahun belum juga dikaruniai anak. Nah, ini keajaiban Allah itu, jangan pernah berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Selama 70 tahun dia minta anak dan berdoa terus-menerus, baru di umur 90 tahun dia diberikan anak. Apa doa Hana itu? Bayangkan kalau dari kita ada yang belum punya anak, doanya seperti apa? Pasti kita bayangkan, saya pengen punya anak supaya apa? Supaya ada yang menjaga kita di waktu masa tua, gitu ya. Saya pengen punya anak supaya memberi kesenangan terhadap kita. Tapi enggak. Doa Hana itu setulus hati dia sampaikan kepada Allah apa? Ya Allah, aku bernazar. Gitu. Doa Hana, dengerin ya. Ya Allah, aku bernazar, seandainya Engkau akan memberikan aku anak, akan aku jaga dia untuk tidak menyembah selain kepadamu. Pernah gak kita berdoa gitu? Ya Allah, seandainya aku punya anak, aku akan jaga anakku supaya tidak menyembah selain kepada Engkau. Yang kedua apa? Ya Allah, seandainya Engkau berikan anak, maka tidak akan aku jadikan anak untuk kepentingan duniaku. Jadi beda doanya dengan kita yang pengen anak kita berbakti dan sebagainya. Tidak akan aku jadikan anak sebagai kepentingan duniaku. Dan yang ketiga apa? Seandainya aku punya anak, akan aku serahkan kembali kepadamu untuk menolong agamamu. Gitu. Akan aku kembalikan kepadamu untuk menolong agamamu. Ya, lahirlah akhirnya ibunda kita Maryam. Ternyata anaknya perempuan, tapi tetap dilaksanakan. Maryam dijadikan penjaga Baitul Maqdis. Ingat ya, bahwa Maryam ditempatkan di Baitul Maqdis dan diberi makan oleh malaikat. Jadi ketika bapaknya Imran datang melihat anaknya, selalu sudah tersedia makanan. Ternyata malaikat mengirim makanan buat dia. Dan akhirnya keturunan Maryam adalah manusia yang paling baik di muka bumi ini, yaitu Nabi Isa Al-Masih. Jadi jangan salah, doa itu kalau kita sampaikan dengan tulus hati akan memberikan lebih dari apa yang kita inginkan gitu. Doa yang disampaikan dengan setulus hati akan diberi atau dikabulkan lebih dari apa yang kita inginkan. Kembali kita coba melihat dengan doa Maryam ini, doa Hana tadi. Jadi Hana tidak membutuhkan anak untuk kepentingan dunia. Kita juga sepakat ya. Kenapa? Jangan menjadikan anak untuk kepentingan dunia kita. Misalnya nanti kalau sudah besar kan ada yang ngasih makan kita. Nanti yang sudah besar ganti dia berbakti kepada kita. Itu nanti kita akan sedih. Adanya cuma kecewa.
Ketika saya baru aja senang punya cucu saya tuh lucu. Kalau buka pintu langsung nenek gitu. Gimana nggak bahagianya ya? Sudah lama nggak punya anak kecil, terus cucunya lagi seneng-senengnya apa kata anak saya? Mah, aku mau pindah rumah gitu. Ayo, mau apa kita? Nggak bisa kita larang, walaupun kita senang gitu. Nah, kalau kita menginginkan anak untuk kepentingan dunia kita, maka kita akan sakit rasanya. Sakit ketika ditinggal anak, sakit ketika kita mengharapkan sesuatu dari anak tapi tidak diberi, ya. Sakit ketika pengen dipijitin anak aja, tolong pijitin tapi dia nggak mau, sakit. Jadi kalau kita berharap tentang dunia itu, kita akan selalu rasanya sakit. Tapi kalau kita larinya untuk akhirat, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Kembali lagi, sahabat keluarga ini dalam setiap prinsipnya harus satu, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Lari aja kepada akhirat. Ketika kita sedang merasakan kecewa, ketika kita merasakan sakit, ketika merasakan sedih, nanti di akhirat kita senang. Gitu aja. Toh ini cuma dunia yang sebentar aja. Misalnya kita punya anak, ternyata anaknya tidak berbakti. Maksudnya tidak berbakti, dia lebih mementingkan istrinya gitu. Sudah, kita buat apa sih kita sedihin? Kalau kita sedih nanti anak kita jadi nggak berkah hidupnya gitu. Udah, kita damai-damai aja. Yang penting kita nanti di akhirat mendapatkan sesuatu. Mendapatkan sesuatu dari apa? Inilah surat At-Tur ayat 21. Bisa ini ada mic yang bisa membacakan ini? Bantu membacakan ini, artinya aja kelihatan atau di sana? Ya, artinya aja. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Nah, ini surat At-Tur ayat 21 adalah sebagai semangat bagi kita bagaimanapun kalau mau masuk surga sekeluarga. Caranya apa? Yang pertama ada wallazina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman. Kita dulu yang beriman. Ibu bapaknya itu yang beriman dulu. Makanya saya bilang jangan salah pilih calon menantu gitu. Mereka itu harus beriman dulu. Harus, dan luar biasanya Allah Subhanahu wa taala, orang tua yang beriman bisa mengupgrade atau mengangkat anaknya yang keimanannya tidak seperti orang tuanya menjadi sama, sehingga nanti sama-sama masuk surga. Jadi tadi ya, ternyata orang tua bisa memberi syafaat atau pertolongan kepada anaknya dengan catatan kedua orang tuanya itu harus sama-sama beriman. Kedua orang tuanya itu harus selalu sama-sama mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Jadi kan banyak, kalau orang tua saya itu selalu sholat malam gitu kan. Nah itu orang-orang tua yang benar, orang tua-tua yang bisa menjadikan contoh buat anak-anaknya. Jadi kita kalau mau nolong anak, kita dulu yang beriman, kita dulu yang bagus ibadahnya dan bisa mengangkat anak-anaknya yang sama-sama beriman tetapi keimanannya belum sama dengan orang tuanya. Nah, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan dihubungkan al-haqna bainahum, al-haqna bihim zuriyatahum. Jadi dikumpulkan nanti di dalam surga gitu. Walaupun anaknya belum keimanannya dengan sama orang tua, tetapi dikumpulkan oleh Allah di dalam surga dengan mereka dan tanpa mengurangi sedikit pun kan dari pahala amal orang tuanya. Nah, terus tapi kemudian bagaimana kalau anaknya itu ternyata durhaka, anaknya itu ternyata jahat, anaknya itu ternyata kafir? Apakah
akan mempengaruhi orang tuanya? Nah, ini pertanyaannya. Di dalam tur disebutkan kullu amrin bima kasaba rahim. Tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Kita ingat Nabi Nuh ya, anaknya kafir, anaknya durhaka, sehingga Nabi Nuh tidak bisa menolong Kan'an, anaknya, untuk ikut di dalam kapal Nabi Nuh gitu. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Lut. Nabi Lut istrinya jahat, maka tetaplah istrinya masuk neraka, Nabi Lutnya masuk surga. Nah, jadi ternyata kalau orang tua sudah mendidik dengan baik dan benar, maka tidak bertanggung jawab terhadap dosa yang oleh anaknya lakukan, gitu ya. Tetapi apabila orang tuanya tidak mendidik anaknya, tidak memfasilitasi dengan pendidikan yang baik, maka kulukum roin wa kulukum mas'ulun an royati. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya dengan kepemimpinannya. Pemimpin kita adalah suami. Kalau dia tidak mendidik anak istrinya dengan baik, maka dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dipimpinnya. Jadi nanti pada suatu hari di akhirat akan terjadi apa? Seorang anak yang menggugat orang tuanya. Gitu. Ketika itu si orang tua sudah masuk di dalam surga, anaknya meratap-ratap kepada Allah. Anaknya lagi menggapai-gapai di dalam neraka. Dia bilang, ya Allah, jangan biarkan kedua orang tua aku masuk surga, tarik kembali ke dalam neraka. Lalu kata Allah, kenapa begitu? Karena dia tidak pernah mendidik aku. Dia rajin umroh, dia rajin haji, sementara aku bersama teman-teman bersenang-senang, narkoba, mabuk-mabukan, dugem, tanpa pernah dilarang gitu. Nah, itu bisa orang tuanya ditarik lagi. Oh, kata Allah, silakan masuk ke dalam neraka karena apa? Orang tuanya tidak bertanggung jawab terhadap anak. Nah, yang paling enak kan bareng-bareng. Nah, itu ya. Jadi orang tua bisa menolong anak-anaknya yang imannya kurang untuk bersama-sama dihubungkan dan dikumpulkan di dalam surga tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Nah, ini silakan lagi bacanya. Di situ aja Mbak duduknya. Akan ada perintah ya. Istighfar seorang anak mengejutkan orang tuanya di surga. Sesungguhnya seseorang yang meninggal dunia Kalau misalnya capek, dikat untuk tanya jawab nggak apa-apa, biar jadinya lebih santai. Oh, santai ya. Jalan jauh. Ada yang siaran langsung loh. Ya, ternyata seorang anak juga bisa memberi syafaat buat orang tuanya, gitu. Makanya mutlak kita mendidik anak itu dengan baik dan benar. Anak bisa tadi ya, anak itu untuk kepentingan akhirat kita. Kalau hanya untuk kepentingan dunia itu cuma ecek-ecek, cuma sedikit. Oh, anak saya membahagiakan saya ketika hari tua. Berapa lama dia membahagiakan? 10 tahun kah? 20 tahun kah? 30 tahun kah? Sebentar banget. Maka anak itu yang paling penting adalah untuk kebahagiaan akhirat kita, gitu. Itu selamanya kekal dan abadi. Holidina fiha abada, selama-lamanya kekal abadi. Nah, seorang anak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya, bahkan istighfarnya aja mengejutkan kedua orang tuanya yang ketika itu hampir dimasukkan ke dalam api neraka. Kalau di dalam surat Al-Mulk itu tadi Al-Ghoshiyah juga disebutin ya, malaikat yang menjaga neraka itu bengis gitu, mengerikan wajahnya, nggak ada senyumnya, bahkan ngambil narik orang tua, narik manusia untuk masuk ke dalam neraka itu dengan keras. Kalau Al-Mulk disebutkan takadu tamayyazu minal ghaiz, dengan sangat keras ditarik, masukin ke dalam neraka. Sudah aku bilang, sudah dikasih peringatan, tidak sampaikah kepada kamu sehingga sekarang kamu masuk ke dalam neraka. Marah malaikat juga sama kita. Kamu udah dikasih peringatan, kan udah ada Al-Quran, udah ada hadis, kamu gak pernah nurut-nurut juga, sekarang masuk kamu ke dalam neraka. Nah, ternyata tiba-tiba
kamu ditarik lagi masuk surga. Aku diperintahkan, kata malaikat tuh, masuk ke surga. Loh, kenapa? Dia malihaza, kenapa? Ada apa ini? Kok saya tiba-tiba dibawa ke surga? Karena istighfarnya anak-anaknya. Karena istighfarnya anak-anaknya. Jadi betapa seorang anak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Bagi kita yang masih punya orang tua atau yang sudah orang tuanya meninggal, masih ada jalan kita untuk berbakti kepada orang tua dengan memperbanyak istighfar buat beliau. Dengan istighfarnya itu tadi mungkin alam kuburnya menjadi terang, hausnya menjadi hilang, dan terutama menjadi ada jalan menuju surga, gitu. Maka mutlak bagi kita, tujuan kita memiliki anak, mendidik anak adalah untuk kepentingan akhirat kita, gitu. Udah, nggak usah tawar, loh anak saya itu bodoh ya sekolahnya, saya malu sama teman-teman. Tapi akhlaknya gimana? Tapi bagaimana hubungan dia dengan teman? Itu yang bisa kita masukkan. Yang penting anak kita diajarin selalu mendoakan orang tuanya. Setiap saat mau tidur, jangan kasih sisa waktu, tapi benar-benar kita menyempatkan. Walaupun sudah besar, tidur nak, jangan lupa berdoa, jangan lupa doakan mama. Saya setiap saat kalau WA sama anak saya yang masih di Mesir itu, nak doakan mama ya, mama juga pengen bisa hafal Quran. Doakan mama, keimanan mama lagi turun. Saya juga minta doa kepada anak gitu. Jadi saling mendoakan. Jadi membiasakan anak untuk mendoakan orang tuanya, itu penting ya. Membiasakan anak untuk mendoakan orang tuanya. Tadi karena apa? Anak itu untuk kepentingan akhirat kita. Kita nggak bisa pede dong bahwa kita imannya bagus, bahwa kita ibadahnya bagus, bahwa kita sholatnya bagus. Belum tentu itu Allah terima, gitu. Jangan-jangan malah sholat kita juga belum tentu khusyuk kan? Nah, maka harus kita cari dari mana jalannya syafaat, gitu. Jalan syafaat itu tadi dari anak, gitu kan? Dari istighfarnya anak. Ternyata istighfarnya anak bisa membawa kita ke dalam surga. Jangan lupa kan? Iza matal ibnu Adam in qata'a amaluhu illa salasa. Apabila mati kita, maka terputus seluruh amal ibadah kita kecuali 3 hal. Yang terakhir adalah waladun solihan yang yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan. Itu bukan sekedar mendoakan, Bu. Jadi anak yang soleh itu apapun yang dilakukan akan mengalir pahalanya buat orang tuanya. Tidak ada tergelincir satu huruf dari ayat Al-Quran yang dibacakan oleh anak kecuali dia mengalir pahalanya kepada orang tuanya. Nah, gimana? Kita masih tertarik tanpa menyekolahkan anak di tempat yang hebat-hebat tanpa ada nilai agamanya, gitu. Seberapa banyak atau seberapa lama kita akan menikmati kehebatan dunia ini? Paling umur kita 70 tahun udah nggak kenal anak lagi, gitu. Udah nggak ada keinginan lagi, apalagi 80 tahun, apalagi 90 tahun. Sebentar banget. Tapi tadi kalau kita mendidik dengan nilai-nilai agama, maka yang akan kita rasakan nanti seumur-umurnya atau selama-lamanya di tempat kampung yang kekal abadi. Nah, jadi tadi seorang anak tidak akan tergelincir apa kebaikannya kecuali untuk orang tuanya, tanpa mengurangi amal buat anak itu, pahala buat anak tersebut. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan Weni. Ini Bu Eni, terima kasih banget selalu mengikuti ceramah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini menarik sekali judulnya. Jadi kebetulan saya juga sering jadi tumpang pertanyaan teman. Mungkin nanti Bu Novi bisa agak membantu sedikit memberi masukan. Ya, jadi sesuai dengan yang dijelaskan tadi bahwa sangat ideal kalau seorang ayah atau anak itu bisa sholat di masjid jamaah 5 kali waktu. Nah, ini di kenyataan diri saya ini ayahnya atau suaminya itu alhamdulillah sudah rajin ke masjid, tapi di sisi lain masih ada perbuatan yang maksiat begitu. Nah, itu bagaimana supaya
masih ada hubungannya dengan itu. Ada hadis yang bunyinya mungkin kalau nggak salah, kalau kita beramal itu kalau tidak seizin suami itu kan pahalanya gugur atau kosong bulan. Nah, dengan seperti itu seorang istri kan dengan memanage dirinya dan keluarganya kan perlu juga misalnya pengajian atau mencari nafkah yang halal yang tujuannya tentu saja untuk membawa keluarga ke surga. Nah, ini bagaimana, apakah setiap hari harus izin padahal suaminya itu tidak sepenuhnya mensupport kegiatan istri. Iya. Nah, ini bagaimana saya harus menjawab Baik. tapi ini yang saya Ya. kalau yang saya katakan dia kalau mendapati seperti ini sementara yang saya jawab itu usahakan dengan lisan, dengan menasihati, kemudian dengan sebagai istri juga saling menghargai, maksudnya mengambil kesalahan masing-masing, dan kalau tidak bisa ya tolong dengan hati dulu dengan berdoa. Ya. Mungkin Bu Nurli Ya, bisa baik. menambahkan. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama, ada kok orang yang udah ke masjid jamaah tetapi masih melakukan maksiat. Ada ya? Banyak, banyak. Jadi minimalnya standarnya kita beribadahlah kamu walaupun sedang malas. Kita malas sehingga sholatnya cepet, ya sholat gitu. Mau bangun malas sholat tahajud, banyak masalah, banyak urusan, ya tetap sholat. Walaupun kita ngawur sholatnya gitu. Jadi saya selalu mengatakan tetap beribadahlah kamu, jangan putus gitu. Malas baca Quran, sengaja ambil Quran gitu, sengaja gitu. Kita tahu ini malas, maka sengaja kan ambil Quran. Jadi beribadahlah kamu walaupun kamu sedang malas. Nanti Allah akan menurunkan hidayahnya, baru kita akan merasakan ketenangan atau merasakan kekhusyuan. Lalu bagaimana urusannya dengan orang yang beribadah, yang sholat tetapi tetap melakukan maksiat? Nah, sebenarnya mudah jawabannya adalah pasti karena sholatnya itu belum benar. Qad aflahal mu'minun. Beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang beriman. Allazina hum an sholatihim khoshi'un ya, khoshi'un. Allazina hum an sholatihim khoshi'un adalah orang-orang yang khusyuk dalam beribadahnya. Jadi orang beriman adalah orang yang khusyuk beribadahnya. Kalau kita belum khusyuk, jangan pernah gaya. Aku sudah beriman kok, jangan pernah gaya gitu. Kalau kita belum khusyuk, tapi jangan berarti tidak sholat. Terus sholat sambil minta kepada Allah, hidayah Allah, berikan aku hidayahmu untuk supaya khusyuk. Saya setiap sebelum sholat selalu berdoa, ya Allah berikan hamba kekhusyuan. Kenapa? Betul-betul untuk khusyuk itu perlu pertolongan Allah gitu. Perlu pertolongan Allah. Gak bisa kita, aku rajin ke masjid taklim, aku rajin ini, rajin, tapi aku bisa kok khusyuk? Enggak. Untuk khusyuk itu perlu pertolongan Allah. Kemudian Allah menolongnya dengan berbagai macam cara. Terutama caranya apa? Hadirilah majelis-majelis taklim gitu. Karena di majelis taklim tuh hati kita akan diungkrut-ungkrut, akan diiris-iris gitu, sehingga apa? Menjadi bening gitu. Hati kita akan dibersihkan menjadi bening, dan hati yang beninglah yang mampu sholat menjadi khusyuk gitu. Menjadi khusyuk. Ada teman saya, dia ngajinya juga belum betul karena dia baru belajar ngaji. Tetapi apa? Dia selalu menghadiri majelis taklim, dia tidak pernah menyakiti teman, dia tidak pernah bergunjing, dia selalu menundukkan kepalanya, menundukkan matanya, terus kemudian menundukkan hatinya. Dia bisa sholat itu enak banget gitu, lama banget. Saya dengan fisiknya aja saya bisa melihat begitu tenangnya, begitu enaknya. Seperti hidupnya itu hanya menunggu waktu sholat gitu. Seperti dia selalu merindukan dari sholat ke sholat, padahal ngajinya belum betul gitu. Nah, jadi artinya apa? Untuk mencapai kekhusyuan dalam ibadah itu, bersihkan hati kita. Cara membersihkan hati kita ini tadi, hadiri majelis taklim. Saya punya sahabat ya, yang pekerjaannya itu banyak habis ini, tapi dia tidak pernah tinggal dalam satu hari mewajibkan dirinya untuk datang ke majelis taklim gitu.
Itu sebuah usaha kita untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah untuk memberikan hidayah dia lihat-lihat dulu, ini ada yang beneran enggak mintanya gitu. Ada yang beneran enggak minta hidayahnya. Jadi tadi ya, barangkali ketika orang masih beribadah tapi dia masih melakukan maksiat, periksa sholatnya. Karena sholat itu tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari kejahatan dan kemungkaran. Loh, kok masih bisa sholat tapi korupsi? Masih bisa hafal Quran tapi korupsi? Periksa kualitas ibadah dia gitu. Sholatnya itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban atau benar-benar dia sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi tidak akan bercampur yang hak dan yang batil. Jadi itu ya Bu ya. Jadi orang masih bisa bermaksiat ketika dia beribadah, tapi jangan dijadikan alasan. Aku masih maksiat maka aku nggak mau sholat. Jangan kayak gitu. Tetap sholat, tetap lakukan. Gitu. Lakukanlah dalam keadaan apapun ibadah itu. Gitu. Malas pergi ke masjid, berangkat ke masjid. Karena tadi Allah akan melihat seberapa banyak kesungguhan kita untuk mencari atau meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua adalah sedikit Bu, apa Bu, lupa saya? Oh ya, ada kalau seorang istri kan, seorang istri itu kalau beramal gitu, bukan beramal ibadah mahdoh ya, yang wajib-wajib, bukan yang wajib-wajib. Kalau yang wajib-wajib nggak perlu izin, sholat 5 waktu nggak perlu izin, puasa nggak perlu izin gitu kan. Tapi kalau ibadah-ibadah yang lain kan harus izin suami. Jadi bagaimana supaya kita gimana gitu kalau seandainya suami kita melarang kita ya. Ini pertanyaan bagus sekali. Bagaimana kalau suami kita melarang kita untuk melakukan misalnya puasa sunat gitu ya, amal-amal yang tidak diwajibkan. Memang Rasulullah mengatakan sesungguhnya ibadah seorang istri yang terutama adalah selain kepada Allah adalah taat kepada suami gitu. Jadi setelah beribadah yang wajib kita kepada Allah, yang kedua adalah taat kepada suami. Diceritakan di zaman dahulu ya, ketika ada seorang wanita, istri, dipesankan oleh suaminya yang akan pergi jauh. Dia bilang, "Dek, selama aku pergi jauh, kamu nggak boleh pergi kemana-mana gitu. Kamu nggak boleh pergi kemana-mana." Dan betul ketika suaminya pergi jauh, dulu kan nggak ada model HP ya, nggak ada model WA. Tiba-tiba ada kabar, ada utusan, "Mbak, itu loh ibunya sakit keras gitu. Kamu disuruh ke sana." Terus kata istrinya, kata mbak-mbaknya tadi, "Maaf, saya sudah dipesankan tidak boleh pergi keluar rumah. Lebih baik saya akan mendoakan ibu saya dari rumah ini," gitu. Yang kedua juga begitu, ini tambah sakitnya tambah keras. Dia juga mengatakan, "Saya tidak diizinkan untuk keluar rumah, saya akan mendoakan dari sini." Sampai 3 kali, akhirnya apa pemberitahuannya, "Mbak, ibunda sudah meninggal dunia." Gitu. Akhirnya innalillahi, saya akan doakan dari sini. Saya tetap tidak pulang karena suami saya tidak mengizinkan. Lalu keadaan ini disampaikan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan perempuan itu masuk surga. Jadi ibadah perempuan itu memang taat kepada suaminya. Jadi kata-kata Rasulullah, perempuan tadi masuk surga. Lalu bagaimana dengan suaminya? Kata-kata Rasulullah, apakah suaminya tahu kalau dia memiliki ibu? Tahu. Apakah suaminya tahu ketika ibunya itu sebenarnya sedang sakit? Tahu. Lalu kata Rasulullah, suaminya dilaknat oleh Allah. Jadi jangan sangka kalau suami banyak melarang istrinya untuk beribadah, suami itu dilaknat. Udah mau sholat malam, "Dek, jangan sholat malam. Dek, jangan sedekah. Dek, jangan berpuasa." Itu suami itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi persamaan visi misi itu dimulai ketika kita memilih pasangan. Kita akan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Jangan salah. Suami yang melarang istrinya untuk menengok ibunya, maka suami itu akan dilaknat oleh Allah. Suami yang mengizinkan istrinya untuk merawat ibunya, orang tuanya, maka pahalanya juga diberikan kepada suami. Gitu. Jadi milih mana? Jadi jangan mentang-mentang suami enak aja melarang-larang. Jangan lupa dia dilaknat oleh Allah. Makanya ketika dalam keluarga tadi visi misinya adalah bukan untuk mencari kebahagiaan,
Kita menikah supaya kita bahagia. Kalau bahasa lebaynya tuh, aku tidak bahagia hidup tanpamu gitu ya. Misalnya separuh jiwaku nggak ngerti lah gitu ya. Nah, maka menikah itu bukan untuk kebahagiaan. Menikah itu 2/3 dari agama. Jadi orang yang belum menikah itu 2/3 belum mendapat 2/3 dari agama. Semua isinya ibadah. Menikah itu semua isinya ibadah. Melayani suami ibadah, enak juga ibadah, apa-apa juga ibadah. Maka tadi harus punya kesepakatan bahwa menikah itu untuk ibadah. Jadi ketika si istri ingin protes terhadap suaminya yang tidak memberi nafkah gitu, jangan, "Bapak, kamu itu tidak pernah memberi nafkah. Aku ini dari tulang rusukmu, bukan dari tulang punggung." Atau gimana ya. Jadi intinya kalau mengingatkan suami yang tidak menjalankan ibadah, dekati suami dengan pendekatan agama. Misalnya, "Mas, aku tuh takut loh kalau kamu nanti diazab oleh Allah karena kamu tidak memberi aku nafkah." Gitu. Jadi ingatkan sama suami bahwa tadi dia tidak melakukan kewajiban itu, yang marah itu Allah. Kalau aku mah nggak apa-apa, aku kalau ada yang dimakan, kalau enggak ya aku puasa. Itu mah sedih banget ya. Jadi ingatkan sama Allah. Suami juga gitu, "Dek, kamu mau nggak pakai jilbab juga nggak apa-apa, tapi aku takut nanti kamu diazab oleh Allah. Nanti kalau aku masuk surga kamu nggak ikut." Nah, jadi ingatkan Allah, ingatkan suami istri itu dengan pendekatan Allah Subhanahu Wa Taala. Udah lengkap kok ajaran Allah, ajaran Nabi Muhammad untuk dalam berkeluarga tadi. Ingat, pokoknya ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau keluarga itu baik, maka baik seluruh masyarakat, baik seluruh Indonesia, baik seluruh dunia. Kalau setiap keluarga mengingat akan hadis ini, ayat Al-Quran ini, ku anfusakum, surat At-Tahrim kalau nggak salah ya, itu ku anfusakum, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nggak banyak-banyak tuh yang harus kita jaga. Kita nggak harus jaga ngabalin misalnya. Kita nggak harus jaga Saiful Jamil, enggak. Yang kita jaga cukup diri kita dan keluarga kita dari api neraka, maka akan baik seluruh masyarakat di daerah sini. Setiap keluarga akan menjaga. Kemudian apabila lebih luas lagi, seluruh Indonesia akan baik. Apalagi semua orang mengamalkan ayat Al-Quran ini, seluruh dunia akan baik. Maka kita nggak perlu adanya KPK lagi, penjara-penjara kosong semuanya, karena semua perempuan seperti kita mengamalkan ayat Al-Quran ini, ku anfusakum wa ahlikum naro. Dan ini kan ada diingatkan juga, wa quduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin, bahwa sesungguhnya api neraka itu bahan bakarnya terdiri dari apa? Siapa yang tahu dapat door prize nggak? Ya, manusia dan batu, bukan dari minyak bumi. Artinya apa? Ketika manusia satu dicemplungkan dalam api neraka, tambah berkobar besar. Tuh. 2, 3, 10, 1000 itu kobaran apinya mengerikan. Karena apa? Bahan bakarnya masuk. Gitu. Manusia dan batu. Ada habis manusia batu, sehingga bahan bakarnya besar, bertambah besar. Nah, itu mengerikan banget. Sehingga tadi jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dikasih tahu suaminya, diajak majelis taklim, betapa kalau kita banyak sedekah itu Mas, nanti kita jadi syafaat di yaumil akhir. Kita akan mencari sedekah kita untuk mendapat perlindungan gitu. Ayo Mas, kita baca Quran. Aku izinkan aku baca Quran ya Mas ya. Kalau kamu lagi tidak mau, dengerin aja gitu. Karena apa? Nanti kita sama-sama masuk surganya. Kita dikasih pendekatan-pendekatan tentang agama. Gitu ya Bu ya. Jadi tadi kita memang harus taat kepada suami, dan tapi suaminya harus dikasih pengertian tentang agama. Maka di dalam keluarga itu tadi kembali lagi, tuntun aku menuju surganya. Nah itu kelihatan si perempuan itu di belakangnya kan, di belakang suaminya. Sehingga apa tadi? Seorang bapak itu adalah yang bisa membawa istrinya ke surga atau ke neraka gitu. Karena saking berkuasanya seorang suami terhadap istrinya, di tangannya lah letak surga dan neraka.
istri dan anak-anaknya. Maka tadi jangan nyeselnya sekarang, dulu milihnya gimana? Dulu milihnya di mana? Gimana? Milihnya di tempat dugem, di tempat main-main. Tapi bukan berarti orang tidak punya kesempatan tobat. Gitu. Bukan berarti orang tidak punya kesempatan tobat. Saya pernah cerita bahwa ada seorang guru TPA yang soleha, ya, soleha tiba-tiba didatangi oleh seorang pengemudi beca. Kenalan mereka, oh saya nggak punya rumah, saya tidur di beca ini. Penuh tato orang beca itu. Yang pertama dianterin, bayar. Yang kedua, ayo ikut saya antar pulang. Terus kata perempuannya, enggak, saya mau jalan kaki aja. Jangan, saya hari Jumat ini saya sedekah. Jadi ada tukang beca yang kalau hari Jumat dia bawa penumpang itu nggak bayar. Nah, jadi saya bisa sedekah dengan ini. Jadi dia cari-cari orang yang mau ke masjid, dia bawa untuk naik beca, dia gratis. Nah, ini bisa sebagai inspirasi bahwa kita bisa bersedekah dengan tenaga. Dia setiap Jumat mencari orang yang ke masjid, dia bawa dengan becanya. Pahala nggak kira-kira itu? Pahala ke masjidnya orang itu, si tukang beca itu mendapatkan. Dan pada hari ketiga juga gitu, dan akhirnya si tukang beca itu melamar wanita solehah tadi yang ngajar TPA. Padahal si tukang beca itu penuh tato, minum-minuman. Apa yang dikatakan oleh si tukang beca itu? Sejak saya melihat kamu, saya tobat. Saya tobat, saya ingin tobat. Dan saya bayangkan kalau saya menikah dengan kamu, saya akan tobat sesungguhnya tobat. Nah gitu. Juga akhirnya karena kata-katanya seperti itu, saya akan tobat, saya akan menjadi lebih baik kalau ketika menikah dengan kamu. Dan akhirnya mereka menikah. Dan perempuan itu bersaksi kepada saya, sejak menikah suaminya itu tidak pernah ketinggalan sholat tahajud. Jadi artinya apa? Tobat itu menghapus dosa-dosa kita yang lama. Jangan khawatir. Tobat itu menghapus dosa-dosa kita yang lama. Ketika kita menikah misalnya, ternyata kita sudah tidak gadis lagi. Ketika kita menikah, ternyata kita pernah melakukan dosa besar. Tobat sungguh-sungguh tobat. Tidak ada satupun dosa kecuali musyrik itu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobat sesungguhnya. Bahkan orang tobat itu lebih baik daripada orang yang merasa tidak pernah melakukan kesalahan dan dia tidak pernah tobat, gitu. Orang yang melakukan tobat itu nggak pernah berhenti loh mulutnya dengan istighfarnya. Orang yang melakukan maksiat itu jangan salah, barangkali dia duluan yang masuk surga. Kenapa? Di mulutnya tidak pernah berhenti dengan istighfar. Tapi saya ngasih tip, kalau kita pernah melakukan dosa, tobat sesungguhnya tobat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu terus terang kepada suami. Nggak perlu, mas saya dulu pernah pacaran dengan AIU, pernah diginiin, nggak usah perlu. Kita dengan Allah aja kita tobat. Kita benar-benar menyatakan kepada Allah setobat-tobatnya. Kemudian kita doakan suami kita bertambah iman dan takwanya dan bisa mengajak kita ke dalam surga. Nggak usah perlu terus terang. Bayangkan seandainya seorang perempuan itu selalu terus terang dengan kemaksiatan yang pernah dilakukan, jadi pada nikah nggak ini? Enggak. Dan ketika nikah pun akan diongkrek-ongkrek terus. Akhirnya rumah tangganya tidak bahagia. Cukup Allah yang melihat taubat kita. Bangun di tengah malam, uraikan air mata kita, basahi sajadah kita dengan air mata. Betul-betul sesungguhnya taubat. Dan jangan lupa, jangan pernah lepas daripada istighfar kita. Nah itu tadi ya. Kemudian tuntun aku menuju surga. Nah ini rumah tangga yang harmonis adalah kebersamaan. Jika bersama dalam taat kepadanya sudah menjadi komitmen dalam kehidupan, maka keberkahan akan menyelimuti kalian. Gak ada orang yang tidak ada percecokan, gak ada. Gak ada rumah tangga suami istri yang tidak ada perbedaan, gak ada. Pasti ada, kadang-kadang kita suka, kadang-kadang tidak. Tetapi kalau komitmen kita adalah yang penting kita jadi taat kepada Allah, maka insya Allah semuanya akan selesai. Sebesar apapun masalah dalam kehidupan kita, selesai dengan taatnya kepada Allah. Misalnya saya ngomel-ngomel, saya nggak mau ngasih contoh orang, saya ngomel-ngomel, wah gitu ngomel-ngomel, terus kemudian suami saya diam. Jadi kebiasaan kami gitu, kalau saya ngomel-ngomel suami diam, kalau suami yang marah saya diam. Walaupun saya tidak terima misalnya di dalam hati ketika itu dengan kemarahan, tetapi tadi cuma dunia kok,
bentar lagi juga selesai. Misalnya ada sesuatu yang tidak kita sepakati, ternyata suami melakukan itu, gitu. Alah cuma dunia, sepele lah misalnya. Suami membeli sesuatu yang tidak kita sukai, beli HP misalnya, kita nggak terima, coba uang itu buat ke masjid misalnya ya, gaya. Nah itu kita hadapi dengan apa? Cuma sebentar, ini cuma dunia gitu. Jadi yang penting adalah suami taat, istri taat. Artinya yang penting bukan hubungan kita dengan Allah yang diganggu. Misalnya suami mau ke masjid, kita nggak boleh, "Mas jangan ke masjid, ini anak-anak gimana? Rewel nih semua." Itu baru suami harus tegas. Saya harus ke masjid. Karena apa? Hubungannya dengan taat kepada Allah. Tapi kalau hanya cuma sekedar misalnya suami pengen jajan gitu, tapi "Jangan Mas, ini anak-anak bantuin." Ya udah bantuin gitu. Jadi memang seorang istri itu diberi kekuatan atau diberi kelebihan ngomong yang lebih banyak daripada suami gitu. Itu udah kodrat. Jadi jangan, kalau saya nasihatin suami-suami orang suami-suami orang atau menantu gitu, kalau istri lagi ngomel, jangan dijawab. Sekali dijawab, dia punya 5 kali amunisi untuk membalasnya lagi gitu. Tapi kalau nggak dijawab, bingung sendiri dia. Coba aja. Jadi lebih baik hadapi istri itu dengan diam. Kalau dijawab, kita akan kalah karena dia memang sudah ditakdirkan punya kelebihan energi untuk menjawab. Nah itu, jadi kebersamaan itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi kita taat, boleh kita berjalan beriring. Tetapi kalau bukan, tidak dengan ketaatan kepada Allah, boleh berselisih pendapat dan kemudian larikan mana yang benar menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kebersamaan berdua juga betul penting. Saya pernah bikin postingan di Facebook, di dalam keluarga itu harus punya manja time. Waktu untuk bermanja suami istri. Bukan anak aja yang harus manja kepada orang tuanya, istri juga harus punya waktu untuk bermanja terhadap suami juga harus punya waktu untuk bermanja kepada istri. Itu untuk menjaga keharmonisan. Jadi sekarang saya sering pergi berdua. Kalau dia nggak mau, "Mas, waktunya manja time, hak saya," gitu. Pergi ya berdua untuk kemana lah? Sederhana, bahagia itu sederhana. Ya, bahagia itu nggak harus mahal-mahal. Sama-sama misalnya sore-sore ke ada itu namanya yang banyak ikannya gitu ya. Ada apa ya namanya tuh? Ada ya, jadi kayak ada yang di kayak ada danau gitu, banyak ikannya. Berdua ngasih makan ikan gitu, itu indah banget loh. Gitu, itu mas kayak anak kecil lagi gitu. Jangan tahu anak cucu nggak usah dibawa karena kita pengen kayak anak kecil lagi. Itu lucu banget gitu kan. Kadang-kadang perlu gitu ya. Nanti suami, kamu ini gitu kan. Itu mengenang masa lalu itu tuh berbaharui cinta kita. Jadi cinta juga harus dikasih pupuk, dikasih vitamin, dikasih spirit gitu. Jangan menjalankan hidup begini aja terus sampai dengan habis. Ada bosennya kita kadang-kadang. Dan bahayanya kalau bosen kemudian ada orang yang mengajak memberikan perhatian yang lebih indah lagi atau lebih menarik lagi. Nah ini biasanya orang berpindah itu seperti itu. Sudah jenuh dengan yang ada, cari yang tidak jenuh. Maka itu tadi, cinta juga harus diperbaiki, harus dikasih vitamin, harus diragati ya, harus dipelihara dengan baik. Sering gitu main-main ke lihat-lihat ikan, kadang-kadang ngejar kucing gitu. Kalau sudah berdua, tapi kalau sama cucu pasti perhatian kita sama cucu. Maka harus perlu waktu berdua sebagai manja time. Bilang sama suaminya ya sampai rumah, "Mas, aku menuntut kamu tidak hanya nafkah tapi waktu untuk bermanja." Nah, susah senang bareng. Yang namanya menikah itu berjuang bareng, senang bareng, nangis bareng, sedih bareng, susah bareng. Kalau berjuang sendiri itu susah juga sendiri. Itu namanya perlombaan, bukan menikah. Jadi yang menikah itu harus bersama-sama. Saya dengan suami itu kebiasaan. Kalau makan enak itu nggak berani ngenelen semua, ngabisin. Pasti saya sisain gitu. "Mas, ini ternyata ini enak banget lumpianya." Walaupun menurut dia ternyata tidak enak, tetapi ketika saya merasakan enak, saya pasti sisain. Begitu juga dia. Kalau jadi kadang-kadang malah terbuang karena nungguin saya makan.
nungguin saya makan gitu. Nah kemarin ada kesalahan sampai saya minta maaf. Coba hal sepele aja saya minta maaf. Jadi saya ini baru melancong di Aceh. Saya pesan Indomie rebus di Aceh. Terus suami saya pesan nasi penyet. Tapi suami saya pergi dulu ke beli pulsa. Jadi ketika Indomie rebus itu sudah jadi, ini luar biasa Bu Indomie rebusnya. Belum pernah saya temui. Indomie rebusnya tuh jadi merah gitu. Merah, ada udangnya, ada rasa kencurnya, ada togenya, ada terinya, ada daging kecil-kecil, ada telur. Bayangin betapa lengkapnya mie rebus yang belum pernah saya temui di Jogja. Saya makan tuh enak banget. Sampai nggak terasa udah habis sampai dengan kuah-kuahnya gitu, bersih gitu, udah bersih gitu. Terus saya kaget, ya Allah, saya nggak ngasih, ada penyesalan kok nggak ngasih suami gitu. Pas suami saya datang, oh kamu udah habis tuh makannya? Udah mas, kelamaan, saya mau nyisain takut minyak bengkak-bengkak, saya bilang. Akhirnya dia makan selesai, udah selesai dia bilang, mas maaf ya mas ya, kenapa? Tadi mie rebusnya tuh enak banget. Nggak sadar tak habisin gitu. Itu wajah suami saya tuh langsung berubah, nggak suka gitu. Ini melanggar komitmen gitu. Soal makan melanggar komitmen. Akhirnya untuk membujuk, setiap mau nyari-nyari di mana mie rebus, kan udah jauh. Untuk saya ngomongnya udah jauh. Bu ada mie rebus nggak? Ada. Tapi yang merah yang ada ini, iya ada. Setelah ada makan saya baru lega ketika dia bisa merasakan mie rebus yang enak itu. Hanya ada di Aceh. Di Aceh apa di Medan ya? Di Aceh, di Sabang gitu. Jadi hal kecil aja gitu bisa menjadikan kita bahagia gitu. Dan kalau dilanggar ternyata juga nggak enak gitu. Artinya melanggar komitmen. Nah ini yang bareng-bareng itu senang, susah juga kalau ada masalah kasih tahu sama suami ada masalah juga kasih tahu, tetapi tadi bukan membuka aib ya, jangan membuka aib sendiri. Kalau apa yang sudah ditutupi oleh Allah maka jangan kita buka gitu. Kita punya aib, kita mungkin pernah chatting dengan seseorang ya, kemudian kita sadari ini salah, kita istighfar, kita minta ampun sama Allah, nggak harus minta maaf. Karena apa? Aib yang sudah Allah tutupi maka jangan sekali-kali dibuka. Ini sudah jam berapa ya? Sudah. Baik, masih ada waktu untuk tanya jawab ya. 10 menit tanya jawab. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, ini misalnya dari tema kan tadi surga bersama keluarga. Ini ada kisah atau pengalaman ya di saudara kami itu, si bapak itu dalam kelompok keluarga kecilnya itu, anak cucu menantu itu baik dalam arti bahkan cucu-cucunya itu habis, menantunya juga yang 3 itu ustaz yang bahkan levelnya nasional. Tetapi si bapak atau si kakek, kalau dulu kan si bapak ini dalam masa mudanya itu dalam tanda kutip negatif atau perbuatannya kurang baik, terbawa sampai sekarang beliau sudah berusia 50 tahun lebih ya. Dan kami dari keluarga itu ya sudah melakukan pendekatan yang untuk mengajak beliau kebaikan, tetapi sampai sekarang si bapak atau kakeknya itu masih belum bisa move on atau berhijrah walaupun kecil. Banyak doa dari kami keluarga untuk mengajak kakek itu untuk kebaikan itu. Bagaimana saran dari saudara untuk kami yang keluarganya mau ajak beliau, karena kan seperti itu tidak bisa dipaksakan. Terima kasih. Ya, ini pertanyaannya bagus sekali. Ada di dalam keluarga yang belum berhijrah atau masih melakukan dosa-dosa, mungkin malah sholat gitu ya, atau masih melakukan maksiat. Itu memang sebuah keprihatinan di dalam keluarga.
bukan hanya bapak, mungkin dari anak kita yang belum berhijrah masih melakukan maksiat, mungkin dari istri kita yang belum mau berhijab, dan macam-macam di dalam keluarga itu menjadi keprihatinan di dalam keluarga. Hal yang satu yang perlu kita sadari bahwa hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun apapun yang kita lakukan, jika Allah belum memberi hidayah, maka manusia itu tidak akan terbuka hatinya. Sehingga yang kita lakukan hanyalah berusaha. Berusaha ada 3 macam. Misalnya dengan tangan, ya. Dengan tangan, ya kita ajak, ayo nak kita ke masjid, atau ayo pak kita ke masjid, itu dengan tangan. Terus kemudian dengan lisan kita nasihati dengan baik-baik, kita nasihati terus untuk bisa berhijrah atau untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ayolah pak, ini umur udah segini, kapan lagi nanti kalau sudah nafas di kerongkongan maka tidak akan ada ampunan lagi dari Allah. Dan yang ketiga yang bisa kita lakukan tadi adalah dengan doa, dengan mendoakan. Dan selemah-lemah iman itu dengan doa ternyata, gitu, dengan doa. Jadi kita salut terhadap pejuang-pejuang kita di Indonesia aja lah, nggak usah jauh-jauh, yang gigih mempertahankan kebenaran atau melawan kezaliman, gitu. Dia melawan dengan tangannya, dia melawan dengan perkataannya, dan kita ini hanya bisa melawan dengan doa. Dan ketahuilah bahwa ini adalah selemah-lemahnya iman. Jadi, tapi kalau hanya doa yang bisa kita lakukan, jangan pernah berhenti berdoa. Kita tidak tahu lewat lisan siapa doa itu terkabul, gitu. Jangan pernah malu minta doa terhadap teman-teman. Jadi kalau anak saya ujian, kenal nggak kenal, kalau saya ngobrol dengan orang, doakan ya anak saya sedang ujian. Oh ya amin, mudah-mudahan bisa. Ketemu siapa lagi, doakan ya. Kalau di Gontor juga gitu, di Pondok Pesantren Gontor, saya sering ketika saya datang, setiap orang lewat, ibu doakan saya ya, saya besok ujian. Oh ya, sampai suami saya nanya, emang kamu kenal? Enggak. Jadi di Gontor sudah terbiasa minta doa terhadap siapapun, karena kita tidak tahu lewat lisan siapakah hidayah itu Allah titipkan. Nah, jadi doa terus. Jadi kita harus selalu berdoa, jangan pernah berputus asa, dan juga jangan pernah menyangka bahwa mungkin saja ketika nyawanya menjelang meninggal dia mendapatkan hidayah dan Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Bisa nggak? Bisa, gitu. Bisa. Dosa sebesar apapun, selagi nyawa tidak di kerongkongan, belum lepas di kerongkongan, maka Allah akan bisa mengampuni dosa-dosa orang. Jadi kita tetap tidak boleh putus dengan doa dan sebuah usaha. Kalau ada anaknya yang macam-macam dan sebagainya, itu ya kita berdoa. Sebelum berdoa jangan lupa kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, karena kita juga belum tentu terlepas daripada doa. Karena doa itu terhijab, doa itu terbatasi oleh dosa-dosa kita sendiri. Jadi kadang-kadang banyak dosa yang belum dikabulkan karena kita memiliki dosa. Sehingga setiap kali berdoa makanya kita harus istighfar terlebih dahulu. Begitu ya? Ada lagi? Mas? Ya, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan, teringat dalam surat Al-Anbiya tadi, jagalah keluarga diri dan keluarga dari api neraka, dan juga nabi tadi, setiap kamu adalah pemimpin. Nah, kita sebagai orang tua, Mas. untuk anaknya sudah berusaha semaksimal mungkin dengan doa, dengan nasihat, dan dengan tingkah laku kita, tetapi pada akhirnya anak itu murtad. Nah, bagaimana kan pertanggungjawaban kita nanti di akhirat sebagai orang tua? Itu yang pertama. Yang kedua, ini sebaliknya, kalau kita mempunyai orang tua yang akhirnya tidak meyakini Allah itu adalah sesembahannya, dan anaknya itu alhamdulillah mendapat hidayah, taat kepada Allah. Nah, itu doa apa yang tepat untuk orang tuanya, baik orang tuanya itu masih hidup atau
Mas doa ya, doa yang HP doa. Ya. Tadi pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana ada kalau dalam keluarga ada yang murtad ya, padahal sudah dididik dengan baik gitu, sudah dinasehati tetap saja murtad. Kembali lagi bahwa hidayah itu milik Allah, maka kita jangan pernah sombong dengan keimanan yang kita miliki. Saya sudah hijrah, saya sudah rajin majelis taklim, saya sudah odos. Kalau seandainya setan bisa mengalahkan dia, maka kalahlah dia. Ada sebuah cerita di zaman dahulu di mana seorang yang sudah berkali-kali ikut perang dengan Rasulullah, ibadahnya bagus, bahkan dia adalah orang yang suka azan di masjid di atas menara. Kalau azan naik ke masjid di atas menara. Dan ketika dia naik di atas menara itu, tiba-tiba dia melihat di batas luar masjid itu seorang wanita yang cantik sekali. Yang cantik sekali dan sangat menggoda. Didatangi perempuan itu, ternyata dia beragama Kristen. Beragama Kristen. Akhirnya si perempuan tadi karena sudah tergoda, akhirnya si perempuan tadi bilang, kamu boleh menikah dengan saya dengan syarat kamu masuk Kristen gitu. Dan betul, dia akhirnya masuk Kristen. Belum sempat nikah dia kejatuhan lonceng dan akhirnya mati. Berarti dia mati dalam keadaan kafir. Nah, itu bisa saja terjadi. Ini peringatan buat kita, jangan pernah punya kesombongan dalam keimanan sekecil apapun, jangan pernah. Karena tadi kalau tiba-tiba tercabut hidayah, maka kita bukan apa-apa lagi. Nah, lalu bagaimana dengan keluarganya? Berdosakah? Gitu. Apabila sudah dididik dengan baik, sudah dinasehati, sudah diusahakan, dia masih belum juga tetap murtad, tidak mau mengikuti itu, maka jadi disebutkan di dalam surat At-Tur ayat 21 tadi, setiap sesuatu itu sebagaimana apa yang dia kerjakan. Jadi ditanggung oleh diri mereka masing-masing. Kita keluarga tidak ikut menanggung dosanya apabila sudah berusaha dengan baik, dan si murtad itu tetap menanggung dosanya sendiri. Nah, yang kedua adalah, saya lupa Bu. Sebaliknya, kalau kita mempunyai orang tua yang tidak menyembah ruhnya Allah, sedangkan mempunyai anak yang sangat taat, itu doa apa yang tepat untuk orang tua tersebut, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal? Ya, doa itu doa apapun boleh ya. Doa apapun mau kita baca dengan bahasa Indonesia itu juga boleh, tetapi minimal adalah istighfar. Jadi istighfar itu luar biasa ibu-ibu. Istighfar itu akan mengabulkan doa. Maksudnya kita nggak harus semua doa. Sampai-sampai ketika ada orang yang banyak keinginannya, ya Rasulullah, saya itu punya banyak sekali keinginannya, tapi saya bingung ngomongnya gimana. Terus kata Rasulullah, bacalah istighfar. Dengan istighfar akan terkabul doa-doa. Gitu. Mau kamu pengen punya anak, baca istighfar. Mau pengen rezeki, baca istighfar. Pengen punya jodoh, istighfar banyak. Itu benar-benar Allah yang ada dalam Al-Quran, disebutkan suruh istighfar. Bahkan meminta hujan juga istighfar. Jadi perbanyak aja istighfar. Artinya apa? Ketika dosa sudah tercabut satu persatu di dalam diri kita sehingga hati kita bening, maka apa yang kita lontarkan akan menjadi kenyataan. Jadi apalagi untuk orang tua kita. Kita adalah orang yang bisa memberi syafaat kepada orang tua dengan memperbanyak istighfar atau dengan banyak beramal soleh. Jadi jangan pernah khawatir, selagi masih hidup Allah bisa memberikan hidayah kapanpun. Tetapi ketika kita meninggal, kecuali orang tua itu dalam keadaan murtad, maka kita masih bisa mendoakan. Kecuali orang tua itu murtad, maka kita sudah tidak diperkenankan lagi mendoakannya kalau sudah meninggal. Gitu ya Mbak ya. Demikian, sampai di sini dulu. Sudah lewat 36, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita pada pagi hari ini dan mencatatnya sebagai amal ibadah yang Allah ridho padanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Ya Afu, Ya Ghafur, ampuni kami. Engkau yang mengerti tentang kami. Tubuh kami kotor penuh dosa, hidup kami berselimut air. Kini kami berada di hadapan-Mu. Ampuni ya Allah, sebusuk apapun masa lalu yang pernah kami lalui. Ampuni sebanyak apapun dosa-dosa yang melumuri tubuh kami. Hapuskan ya Allah sekelam apapun masa lalu kami. Ya Allah, Duhai Zat yang Maha Pengampun, kami datang kepadamu. Kami ingin hidup kami berubah. Gantikan kebusukan kami menjadi kesucian dalam pandangan-Mu. Gantikan segala kegelapan dengan cahaya-Mu. Gantikan kezaliman kami menjadi hidayah taufik-Mu. Gantikan ya Allah, ampuni dan selamatkan kami, ibu bapak kami, anak-anak kami dari segala bala hidup ini, dari segala fitnah dan cobaan. Ya Allah, kami ingin merasakan indahnya hidup dengan-Mu. Kami ingin hari-hari yang tersisa ini menjadi hari-hari yang selalu akrab bersama-Mu. Kami ingin hidup bersama Al-Quran. Kami ingin berjalan dengan cahaya Al-Quran. Kami ingin mati bersama Al-Quran. Kami lelah jauh dari-Mu ya Allah. Kami tidak ingin terpuruk dan terhina karena tenggelam dalam kesesatan. Berikan kepada kami kemudahan untuk mengenal-Mu ya Allah. Berikan pada kami jalan untuk mendekatkan kepada-Mu. Jadikan kami orang-orang yang selalu merasakan kehangatan dan kasih sayang-Mu. Jadikan sujud kami menjadi sujud yang penuh nikmat kepada-Mu. Jadikan sedekah kami menjadi jalan kami membuat akrab dengan-Mu. Jadikan amal-amal kami sebagai amal yang tulus hanya karena-Mu. Ya Allah, jangan biarkan kesibukan dunia membutakan hati kami. Jangan biarkan pangkat dan jabatan menjerumuskan kami. Jangan biarkan hawa nafsu membuat kami terperosok dalam maksiat. Ampuni kami. Kami para istri yang telah menzalimi suami kami. Ampuni kami karena kurang taat dalam melayani keluarga. Ampuni jika kami salah mendidik keluarga dan anak-anak kami. Utuhkan kami di dunia, utuhkan kami di akhirat, dan sampaikan kami di surga-Mu. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami, muliakan akhlaknya, kuatkan imannya, berikan mereka yang lebih baik daripada yang kami dapatkan. Jadikan mereka hamba yang Kau banggakan di singgasana-Mu yang tinggi. Ya Allah, jangan Kau bangkitkan kami dari tempat duduk kami, kecuali telah Kau ampuni dosa-dosa kami, telah Kau berikan titipkan hidayah untuk kami. Ya Allah, yang sedang sakit mohon Kau sembuhkan, yang sedang kesulitan harta mohon Kau lapangkan, yang sedang dalam kegelapan mohon Kau beri hidayah. Jadikan kami semua menjadi hamba-hamba-Mu yang soleh, yang Kau terima doanya, yang Kau terima segala amal solehnya, yang selalu mendapatkan hidayah-Mu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga kita selalu istiqomah berada di jalannya. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan keridhaan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan kita sampai di rumah nanti menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, bertambah iman dan takwa kita, lebih bagus lagi ibadah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum